Perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Tika Amelia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, gelombang 2. Saya mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia dan saya mengajar di SMK swasta. Kegiatan pendahuluan, mengucap salam dan berdoa. Ya, apa kabarnya hari ini? Siapa? Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Memeriksa kebersihan kelas, kehadiran siswa, dan kesiapan siswa untuk belajar. Kawannya siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa aja yang hadir hari ini? Nadia, Rangga. Menumbuhkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme. Ice breaking. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Iya, udah konsentrasi berarti ya. Kalau sudah konsentrasi berarti bisa kita mulai pelajaran yang ada hari ini. Apersepsi, menanyakan materi di pertemuan Iya, sebelumnya. kita belajar tentang Hindu Buddha. Coba sebutkan dulu. Kerajaan yang mencoreng Hindu Buddha itu apa aja? Mataram lagi. Kerajaan Kutai lagi. Majapahit, Sriwijaya. Banyak ya? Iya. Berarti ada yang pintar-pintar masih ingat pelajaran kita sebelumnya. Manfaat kita Memberi belajar motivasi. ini supaya anak ibu paham bagaimana sejarah perkembangan Islam bisa sampai ke Indonesia. Nah, jadi kita sebagai generasi penerus harus meneladani peninggalan-peninggalan kebudayaan Islam yang ada sampai saat ini. Dengan apa? Dengan melestarikannya. Menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Ini adalah indikator yang mau kita capai. Yang pertama, anak-anak ibu menganalisis berbagai teori proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Setelah dianalisis diapain? Didiskusikan. Ya, didiskusikan. Kemudian hasil diskusinya nanti dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Sajikan hasil diskusi tadi di depan kelas. Melakukan pretest melalui Google Form. Yang udah ibu kirim di grup tadi, buat namanya, buat kelasnya, ya kirim. Letakkan lagi handphonenya, perhatikan lagi ke papan tulis. Kegiatan inti, menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Oh, Masjid Raya. Orientasi peserta didik pada masalah, mengamati gambar melalui PPT. Pintar nomor 1. Gambar apa itu nomor 2? Ya, ini adalah gambar pondok pesantren. Kira-kira apa guna pondok pesantren? Untuk ibadah, belajar, terus iya kalian ibu. Memberikan pertanyaan pematik. Gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, sekarang kaitkan dengan peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia. Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu? Ya, silakan berdiri dengan. Menggali informasi dan mengkomunikasikan. Islam di Indonesia, kita kenal adanya Batu Nisan sebagai tempat untuk orang meninggal. Oke, tepuk tangan untuk orang meninggal. Ayo. Menurut saya,
Iya, tepuk tangan kedua kali. Kaitan gambar tadi itu dengan kebudayaan Islam yang ada sampai sekarang, kita bisa lihat bahwa banyak peninggalan kebudayaan Islam yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Contohnya apa tadi? Seperti kemudian pondok pesantren, kemudian masjid. Coba perhatikan ke depan. Ini ada gambar apa yang ditampilkan? Iya, ada gambar daerah-daerah seperti ini. Ini adalah daerah-daerah yang sudah dikunjungi oleh teori Gujarat dalam menyebarkan agama Islam. Ada berapa teori masuknya Islam di Indonesia? Ada teori apa saja? Lagi? Iya, kalian itu. Coba dulu, Dimas, bacakan dulu pemaparan dari teori Gujarat. Silakan berdiri. Teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Teori Mekah, teori Arab atau teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa para musafir Arab. Teori Persia. Terima kasih. Teori Cina yang disebutkan oleh Slamet Juliana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Oke, terima kasih. Baik, di sini ada yang mau ditanya tentang materi kita? Ya, silakan Aina. Bertanya jawab terkait materi yang disampaikan. Teori mana yang paling tepat tentang proses masuknya Islam ke Indonesia? Dalam Mekah adanya persamaan mazhab di Mekah dengan di Indonesia yaitu mazhab Syafi'i. Teori Gujarat karena dilihat bukti-bukti peninggalannya batu nisan Sultan Aceh yaitu Sultan Malik As-Saleh ada kesamaan dengan batu nisan yang ada di Gujarat, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kami. Jadi, dari keempat teori ini, mana teori yang paling tepat? Ya, bukan 4 teori ini saja yang ada, tapi ada lebih dari 4 teori. Cuman, yang dianggap mendekati kebenaran itu ada 4 teori ini. Ada teori Persia, teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Cina. Inilah yang mendekati kebenaran tentang masuknya Islam ke Indonesia. Itu adalah Mengorganisasi peserta didik, membagikan LKPD. ada teori yang harus dibahas. Kelompok 1, ini kelompok 1 ya. Teori Gujarat. Silakan kelompok 3, diskusikan. Kelompok 4, diskusikan. Baca materinya. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Ya, beri namanya buat ini. Nama-nama kelompok kalian, sama namanya siapa-siapa saja. Buat versi itu apa, jelaskan. Ya. Kelompok siapa dulu yang mau maju ke depan? Kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Juliana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dari teori Persia. Kelebihan adalah adanya perayaan Hulu Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat yang dikenal sebagai tradisi Tepuk tangan buat kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam teori Mekah, Mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori Gujarat. Teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim Gujarat. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. pengaruh masuknya Islam bagi bangsa Indonesia apa, Bu? Menurut saya, Bu,
memberikan penjelasan tambahan. zakat, tapi setelah Islam masuk, kita wajib membayar zakat, bersedekah, infak dan sebagainya. Itu adalah pengaruh-pengaruh yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Jadi banyak berupa bangunan, seni kaligrafi dan sebagainya. Jadi banyak ya pengaruh-pengaruh Islam. Yang link post testnya silakan kerjakan, waktunya 5 menit. Jadi Ibu kirim juga ke grup link post test dan diklik ya. Tadi hasil presentasinya yuk kumpul sama Ibu, mana dulu. Silakan dikerjakan. Bisa masuk? Oke, Ibu cek ya. Sudah siap semua? Terima kasih untuk hari ini. Coba Ibu Kegiatan penutup, membuat kesimpulan dan melakukan refleksi. materi kita pada hari ini. Ya, coba angkat tangannya berdiri. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa dari berbagai teori yang ada, 4 teori inilah yang paling mendekati kebenaran tentang masuknya Islam ke Indonesia, dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan yang ada. Oke, terima kasih tepuk tangan dari kawan. Yuk, siapa lagi ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Menurut saya Bu, dari pelajaran hari ini saya menyimpulkan sebenarnya tidak ada yang tahu kapan pastinya Islam masuk ke Indonesia. Yang jelas sekitar abad 7 sampai ke 13 Indonesia sudah terpengaruh dengan Islam. Oke, terima kasih tepuk tangan. Lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Menurut saya Bu, dengan masuknya Islam di Indonesia telah banyak merubah tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia, misalnya dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Oke, tepuk tangan dulu. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih ya tadi bagus sekali ya. Jadi Islam masuk itu tidak ada yang tahu kapan pastinya Islam masuk ke Indonesia. Yang jelas, abad ke-7 sampai abad ke-13 Indonesia telah terpengaruh oleh ajaran Islam. Di situ dibuktikan dengan adanya batu-batu nisa ditemukan, kemudian ya bangunan-bangunan yang berarsitektur Islam seperti itu. Bagaimana perasaan kamu hari ini setelah kita belajar tadi? Apa yang kamu rasakan? Ya, oke. Terima kasih hari ini setelah belajar sama Ibu. Bagian kenapa bahagia? Ya, karena sudah tahu materi. Oke, terima kasih. Baik. Berdoa dan memberi salam.